teman-teman semua menjadi lulus sarjana tepat waktu. Amin. Ini kita bisa membawa perubahan bagi peserta didik kita dalam perilaku akhlak yang baik. Amin, amin ya Rabbal. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, aduh Pak Endar saya nggak tahu Arabnya. Pak Endar tahu atau bacain atau lah? Enggak saja Pak Iman. Oh iya. Fi Rasulullahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21. Nah itu Pak, itu saya mau baca itu. Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu. Nah ini juga tentang keyakinan bahwa kalau kita seorang muslim yakin pada diri Rasulullah itu ada kebaikan, pasti kita akan mengikutinya. Lanjut Pak Endar. Yang berikut ada prinsip pembelajaran akidah, yaitu dengan mencontohkan Rasulullah SAW. Yang pertama, itu ada motivasi. Nah, segala ucapan Rasulullah SAW mempunyai kekuatan yang menjadi pendorong kegiatan individu untuk melakukan suatu kegiatan mencapai tujuan. Maksudnya apa ya? Jadi segala ucapannya itu penuh dengan makna, gitu ya. Makna. Berikutnya juga ada fokus. Ucapannya juga ringkas dan langsung pada inti pembicaraan sehingga mudah dipahami. Nah, ini juga termasuk salah satu yang bisa kita ambil karena Rasulullah itu setiap ada menyampaikan hadis itu selalu langsung kepada titik permasalahannya. Yang ketiga, pembicaranya tidak terlalu cepat sehingga dapat memberikan waktu yang cukup kepada anak untuk menguasainya. Pembicaraannya tidak terlalu cepat sehingga dapat memberikan waktu yang cukup kepada anak untuk menguasainya. Jadi mudah dipahami gitu ya, mudah dipahami dan bisa diimplementasikan baik untuk golongan yang anak-anak, remaja maupun dewasa. Berikutnya ada repetisi. Apa itu repetisi? Yaitu senantiasa melakukan 3 kali pengulangan pada kalimat-kalimatnya supaya dapat diingat atau dihafal. Nah, ini juga menjadi menjadi patokan ya untuk para penghafal bahwa pengulangan itu penting. Nah, maksud juga dalam hadis Rasulullah SAW ini, yaitu dalam menyampaikannya itu selalu diulang-ulang agar kita selalu ingat gitu ya dan sudah dihafalkan. Di poin A ada teladan, yaitu serasi antara ucapan dan perbuatan yang dilandasi dengan niat yang tulus karena Allah. Nah ini yang biasanya sulit untuk kita tiru gitu ya, antara ucapan dan perbuatan itu suka tidak selaras. Tapi mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita bisa mengikuti apa yang Allah dan Rasul sampaikan. Berikutnya ada, sekian ternyata. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Endar dan Pak Luki atas penyiapan materinya, sangat luar biasa. Barangkali Bu dosen gitu ya. Kuliah cuma kemana Pak Iman? Pak Endar mungkin menambahkan. Yuk.
Jadi barangkali Bu dosen aja gitu ya, ya bisa bisa menambahkan atau mengoreksi materi kami hari ini. Yo. Kalau yang lain karena kelompok kamu kalau mungkin bertanya, Ya. aduh, Mas tes kedengaran suaranya? Agak kurang Bu, agak kurang ini, kurang jelas. Ya. Tes lumayan ya. Tes. Gimana? kecil Bu, suaranya kecil. Masih kecil. Iya. Ngalitan. Kelas. Suaranya jauh pisan sih kira Ibu menuju di mana gitu. Ini dicoba direkam. Nah, Bentar, tes. Oke. Ini di layar ada tuh di tampilan 6. Nah aja kebuka Gabung pakai kode, gabung kembali. wah, terang wae segala makhluk nus. Kalau Barusan dicoba nih untuk ngerekam Google Meet. Di layar ada tuh lingkaran merah, terus ada detik ya berjalan. Coba nanti mau direkam Google Meet. Suaranya belum sempurna gitu Bu, masih kecil. Coba tuh. Tes. Masih hilang timbul. Kan yang menjadi Oke, iya kan dicoba untuk cukup Bu itu Bu tadi bagus. Tes. Kedengar? Halo. Nah, jelas Bu. Kedengeran Bu. Ya. Tapi harus diparuman itu videonya. Ini coba Ibu ngerekam di layar ada lingkaran merah. Terus ada detik berjalan ya. Lihat nggak? Kelihatan nggak? Ada lingkaran merah. Nggak kelihatan Bu. 8 menit 10 detik. Ada nggak? Kelihatan nggak? Enggak Bu. Nggak kelihatan Bu. Kelihatan berarti. Bu pakai aplikasi lagi Bu. Ya, barusan tadi dicoba nge-download biar bisa ngerekam yang ini. Nggak tahu ngerekam video atau hanya suara aja ini teh. Gitu. Dan coba aja. Aduh, rekaman tadi atau tacan saya Bu si Bu mah karena di kolekan heula apa pada rekam gitu. Nanti khusus satu. Terus Nanti khusus konten merekam gaya. Bagus. Ini kan ini ya, monggo Bu. Untuk materi ini, untuk materi akidah tetap punya waktu hanya berapa menit lagi ya. Baik, Kang Endar, Kang Luki, nuhunnya kerjasamanya dengan Kang Iman yang sama-sama sibuk bekerja ya. Ini sebuah ikhtiar, sebuah proses akang-akang ya menuju satu target yang sama ya. Target yang sama itu target target pencapaian besarnya itu adalah menjadi sarjana. Nah, sebagai visi itu, nah maka untuk mencapai visi itu, nah ini mengerjakan misinya. Dan Kang Endar, Kang Luki, sama Kang Iman itu sudah berproses dalam sebuah misi, yaitu membuat makalah dan presentasi ya. Tadi dibahas tentang prinsip akidah ya, prinsip akidah. Nah di sini sendiri Ibu mungkin menambahkan sedikit ya tentang akidah itu sendiri.
dari surat An-Nisa ya. Dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya. Ini tentang akidah, tentang ininya kepada tauhid. Berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, saudara, anak yatim, orang-orang miskin. Nah, pokoknya di bulan Ramadan ini ya akang-akang udah pada tahu, sering mendengarkan ceramah setiap malam dari tarawehannya ya. Nah, ini mengingatkan sebetulnya karena akang sudah pada tuh sebelumnya. Nah, hanya di sini dikuatkan nih ya, berbaik pada kedua orang tua, apalagi di bulan Ramadan ya. Ini sudah masuk ke 10 hari terakhir. Jadi ke 10 hari ketiga ya. 10 hari ketiga kan 10 hari pertama sudah kita lalui, 10 hari kedua sudah kita lalui, dan 10 hari ketiga nih ya. Nah, amalan atau doa-doa yang dianjurkan untuk didawamkan atau untuk diucapkan di setiap malam jika akang berkesempatan untuk beriktikaf, itu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Jadi sebuah doa yang suka dibacakan ya. Dan di iktikaf ini banyak ada beberapa pendapat, ada yang harus fokus di masjid gitu, ada yang bisa juga di rumah dikondisikan bagi perempuan. Kalau laki-laki sebaiknya ke masjid begitu ya. Walaupun kalau misalnya dulu itu zaman peperangan ya mungkin bisa dikondisikan di rumah. Kenapa dianjurkan di masjid? Karena rumah kurang terkondisikan. Ada televisi, ada ya mungkin anak-anak kecil kalau yang masih punya anak kecil gitu. Nah, kalau di masjid kan ini. Nah, kenapa ini prinsip akidah? Nah, prinsip akidah Ibu lebih ininya ke sekarang nih, fakta yang real. Akan tetapi berada di kesempatan ini, di kesempatan 10 hari terakhir ini gitu. Ya walaupun tidak full mengikuti melaksanakan itikaf, minimal di situ ada doa-doa yang dipanjatkan sebagai misi akang-akang. Di sini ada Teh Dela ya, akang dan teteh, akang-akang dan teteh Teh Dela ya. Di sini ada misinya itu berikhtiar, berdoa ya, walaupun setiap sholat juga akang teteh sama berdoa, tapi di sini kan ada yang plus-plusnya gitu di Ramadan ini. Ya tinggal beberapa hari lagi beres Ramadan. Dan mungkin di Sabtu depan kita sudah masuk ke tanggal 30 ya. Di kalender pendidikan itu, kalender kampus itu mulai 27 kita sudah libur Idul Fitri. Oh, ya, baik Bu. Sampai 7 Mei. Sampai 7 Mei ya, jadi itu libur. Jadi kalaupun nanti ketemu lagi tanggal 7 Mei itu berarti Sabtu ya. Kalau masih itu berarti masih libur, masih Idul Fitri. Itu kesempatan untuk silaturahmi dengan keluarga akang teteh. Nah, itu Ibu lebih kepada prinsipnya itu tadi yang disampaikan sama Kang Iman ya. Hasil karya dari Kang Luki dan Kang Endar. Nah, itu jadi dalam agama Islam tadi ya disampaikan itu kan berkaitan dengan keyakinan, keimanan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan gitu ya. Di awal Ibu juga menyampaikan tentang metode tafakur ya. Ibu menyampaikan itu, barangkali masih ingat atau sedikit lupa, tidak apa-apa, ini diingatkan tentang metode tafakur. Nah, metode tafakur kenapa Ibu sampaikan? Karena di situ tafakur itu mencerdaskan metode untuk memudahkan mengamalkan Al-Quran. Artinya kita, kalau bahasa Indonesianya mah keren sekarang itu
pendidikan karakter gitu ya. Jadi karakternya. Nah, ari di metodenya mah, di metode tafakur mah lebih kepada akhlak atau sikap lah gitu ya. Jadi saat ilmu yang kita dapat itu masuk terserap ke dalam pikiran kita, maka kita menjadi cerdas pikirannya gitu ya, cerdas akalnya. Nah, tetapi itu belum bisa menjadi sikap ya, menjadi akhlak gitu kalau kita tidak mempraktekannya. Ada yang langsung praktek ya, tetapi di situ masih belum masuk pada keyakinannya. Tapi kalau yang sudah diproses dari kecerdasan akal diturunkan menjadi kecerdasan kalbu, ya artinya cerdas tuh kalbunya, ruhnya gitu, maka akan menjadi sikap yang memang sudah masuk keyakinannya. Saya yakin ya, ini sebuah apa ya, tadi kan prinsip akidah, akhlak ya, ini dari akidah ilmu-ilmu itu gitu, ilmu-ilmu tentang akhlak. Nah, akhlak artinya ada aplikasi atau sikap atau apa namanya ya, kesantunan lah gitu ya. Sikap, misalnya sikap tersenyum. Kalau sekarang sih lagi ini anak muda itu lebih suka tanpa senyum katanya. Menurut kita itu krisis senyum ya, tapi anak-anak kalau nggak senyum tuh cenah apa namanya, cool. Aduh, cool mah kedinginannya. Jadi itu kalau anak-anak sekarang lebih memilihnya teh cool. Nah, tetapi ketika menjadi sebuah penelitian ya, diteliti sama orang-orang yang ya teman-teman dari dulunya aktivis pramuka gitu ya, dulunya aktivis, sekarang udah jadi guru-guru. Dan dulu dia si guru ini pernah mengalami begitu, katanya jangan banyak senyum katanya gitu, kalau kita sedang berkegiatan maka wibawa kita akan naik katanya gitu. Jangan banyak senyum, itu kita punya ketegasan gitu. Tapi menurut dia dirasa-rasakan sekarang itu keliru. Justru yang harus kita sampaikan ke teman-teman gitu ya, ke apa namanya, ke anak didik kita, peserta didik kita, sebaiknya gitu sampaikan tidak harus krisis senyum, justru kita harus banyak tersenyum, kemudian berlaku santun gitu ya. Nah, itu akan berbeda pengaruhnya kepada. Baik, Teranti ya, selamat bergabung. Jadi ada 6 orang nih Kang Iman. Ya, kita tinggal 9 menit lagi ya, karena kita akan tutup di jam 16.30 selama Ramadan. Ke depan nanti kita kondisikan lagi aja. Nah, begitu ya Kang Iman, Kang Endar, Kang Luki. Jadi lebih ininya ke akhlaknya itu. Jadi kalau misalnya Teh Dela juga ya sama. Jadi ketika anak kita melihat si anak itu minim banget untuk tersenyum karena terjaga dengan pengaruh, sebetulnya pengaruh YouTube ya, pengaruh apa game katanya gitu. Nah, senyum itu bagus katanya gitu. Bagus dari mana gitu ya. Sementara kan ketika kita senyum, sel-sel di dalam tubuh kita juga akan terasa. Ada rasa senang, kemudian ada rasa yang membuat kita tuh lebih nyaman aja gitu, lebih nyaman dengan hal yang ada di sekitar kita. Kayak Akang sama Teteh nih mau jadi pembicara di depan umum gitu ya, di depan umum. Tiba-tiba langsung assalamualaikum gitu ya, itu akan kaku. Assalamualaikum menyampaikan sesuatu itu akan kaku. Terus waktunya terasa lama gitu ya. Beda dengan dibuka dengan senyum dulu. Senyum, kemudian amankan diri kita di situ, amankan dengan ayo dibuat nyaman dulu dengan kita senyum, kita menyapa-nyapa begitu. Nah, kalau udah mulai, udah on tuh, baru kita akan sampaikan pesan kita di pertemuan atau kebersamaan dengan teman, dengan siapapun, atau di pertemuan yang resmi begitu ya.
Nah itu mungkin kalau dari ibu tentang akhlak ini ya, prinsipnya sih lebih ke situ. Jadi akidah dan akhlak. Jadi lebih mengutamakan kalau di sekolah Islam itu ya akidah akhlak. Murid itu lebih utamakan, lebih didahulukan itu tauhidnya dulu. Sebaiknya murid peserta didik kita sebaiknya dikenalkan dulu tentang ketauhidannya dulu, diajarkan tentang ketauhidannya. Kalau di Jepang kan tentang sopan santunnya, tentang etika, attitude ya. Di mana nggak tahu di Jerman atau di Amerika, Ahmad Heriawan selaku gubernur periode sebelumnya itu menyampaikan entah di Amerika atau di Jerman bahwa si anak itu sampai kelas 4 belum belajar baca tulis ya, belum belajar baca tulis, tapi dia diajar tentang attitude, tentang sikap baik ke teman sebaya, ke teman kakak tingkat, ke teman adik tingkat, adik kelas, begitupun ke guru dan orang tua murid lainnya gitu ya. Nah, sikap itu yang menjadi modal di luar sana gitu ya. Kita tahu di Jepang juga ya itu mendominasi gitu kurikulum pendidikan itu. Nah, kenapa ini disampaikan oleh Ahmad Heriawan saat itu? Karena di Indonesia itu krisis etika. Dari apa? Dari susah senyumnya itu, jadi krisis senyum, krisis etika tadinya. Nah, yang dicekokin anak-anak itu sebelum TK harus sudah bisa baca begitu ya. Sementara etikanya masih minim gitu ya. Mungkin akan terlihat juga sama Akang dan Teteh ya di sekolah-sekolah mahal swasta, sekolah-sekolah Islam swasta yang sekarang itu lebih dari 3 sekolah mungkin ya di kota Bandung lah, di kota Bandung. Coba lihat sama Akang Teteh, perhatikan mereka bayar mahal tapi etikanya kurang, minim banget ya. Udah mahal, iya memang keunggulannya tahfidz atau bahasa misalnya, tapi dari etikanya, apalagi yang mungkin anak mami ya orang tuanya bekerja, kemudian dari pembantu ya, semena-mena ke pembantu, misalnya ke asisten rumah tangga ya, kayak apa ya, tidak diajarkan etika terlebih dahulu begitu. Ini akidah akhlak ini belajarnya ini sebagai PR kita juga gitu ya. Nah, di akidah akhlak apa nih yang harus diunggulkan gitu, sehingga si anak tuh berubah kan. Kita nggak akan selamanya di sini, akan berganti gitu ya. Tadi kan kalau di entrepreneur itu perubahan itulah yang abadi ya kan. Di dunia ini tidak ada yang abadi, tapi perubahan itulah yang abadi gitu. Karena apa? Kalau kita diem aja, kalau kita memakai metode lama, kalau kita seperti orang yang lama tidak mau mengikuti zaman ya, maka kita akan tertinggal. Ya seperti kita sekarang mengikuti zaman, belajar di handphone gitu ya, belajar Zoom, Google Meet gitu. Ini kita mengikuti zaman, karena kalau kita nggak mengikuti zaman, kita kekeh kuliah kita harus ketemuan gitu ya misalnya, kan itu akan merepotkan berbagai pihak. Kitanya mungkin iya is okay gitu, tinggal berangkat ke kampus ketemu di sana, tapi hikmahnya nih ya, hikmahnya bagi yang bekerja ya, dengan jarak jauh begini, orang yang bekerja tuh bisa kerjasama dengan orang lain, tidak harus tetap muka gitu. Di situ ya hikmahnya itu lebih ke keuntungan belajar jarak jauh.
walaupun sinerginya tidak optimal seperti kalau kita ketemu gitu. Ya tentunya sama Akang Teteh kan sudah disiapkan ya jika hari tetap muka kan, karena Kang Teteh sudah menandatangani itu formulir KRS gitu ya, menandatangani kesediaan kuliah di UMB ini gitu. Jadi itu ada komitmen gitu ya. Mungkin itu pada prinsipnya Kang Endar, Kang Luki, dan Kang Iman. Barangkali ada tambahannya lagi, silahkan. Dedela Teranti. Mangga. Baik Bu, terima kasih Bu. Kembali kasih. Iya. Oke, jangan lupa isi absen ya. Jam berapa? Di jam segini kan? Absennya jam berapa? Jam 4 ya? Jam 16 absennya ya? Atau jam bentar? Ya, bukan. Tadi dong, isi akad ya. Tapi nggak apa-apa. Absen. Iya Bu. Ya. Jadi gini, Akang dan Teteh tiap hari Sabtu jam 14.50 itu sudah sudah mengisi absen di si akad ya. Si akad. Karena itu jadwal tetap kita dari kampus itu disesuaikan di Sikadu jam 14.50 sampai jam 16.20 begitu. Ya, karena kita kan mundur nih gitu. Jadi tetap absen untuk siakan jemaah kan Teteh usahakan jam segitu, jam 14.50 sampai jam 16.20. Baik, mungkin itu yang bisa itu sampaikan. Waktu juga sudah masuk ke 16.30 atau setengah 5 sore ya. Kang dan Teteh butuh untuk mempersiapkan tajil dan buka puasa ya, tentu jangan dipelang hukum. Udah disiapin, siapin aja dulu, udah tinggalin dulu. jangan nunggu di meja makan gitu. Masih lama ya. Nah, manfaatkan dengan itu dengan berdoa aja ya, 10 atau 15 menit menjelang buka ya, manfaatkan waktunya untuk buka. Atau mungkin ada kuliah lagi untuk sekarang ya. Kuliah lagi. Coba misalnya. Iya Bu. Ya tidak apa-apa. Kita siapkan berbuka puasa. Itu saja mungkin dari Ibu. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Dan terima kasih sinerginya. Kita sudah masuk di Google Meet ini. Semoga Allah melipat gandakan pahala amal saleh kita semua. Amin. Amin. Kita tutup dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batina batinan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Nah, Cep. Gimana sih? Tadi anggarkeun, jadi sok diangkat. Kenapa jadi anggarkeun atuh tapi.